Yo guys, welcome back to Slotok ID dengan gua Filipi di Larawan World di sini. Hari ini gua bakal ngebahas sebenarnya ini kasus cukup viral banget. 3-4 hari yang lalu berita ini naik, yaitu ada suatu paguyuban di Garut yang merubah lambang negara dan juga mereka menciptakan mata uang mereka sendiri. Nah, di sini gue bakal bahas ya, bagaimana sih dari sudut pandang hukum melihat apabila lambang negara itu diubah, lalu juga mereka punya mata uang sendiri, dan juga gue bakal lebih ngelihat um, apa sih sebenarnya dampak-dampak yang dapat terjadi apabila hal tersebut dan dilakukan. Oleh karena itu, check this out. Nah, jadi gue ngambil pertama itu berita murni langsung dari berita-berita nasional. Gue kumpulkan terkait dengan paguyuban ini. Gue akan menyamarkan namanya, kalian bisa search sendiri. Gue akan nyebut paguyuban KWTR ya, KWTR di Garut, yang selanjutnya gue bakal sebut sebagai paguyuban aja. Menjadi perhatian publik karena mereka diduga mengubah lambang negara burung Garuda yang menjadi lambang NKRI. Keberadaan organisasi masyarakat tersebut diketahui saat mereka akan mendaftarkan diri ke Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Garut. Nah, saat dicek ternyata persyaratan pendaftaran mereka itu tidak lengkap, bahkan mereka tak memiliki akta notaris. Nah, Kepala Kantor Kesbang Polinmas Kabupaten Garut, Wahyudi Jaya mengumumkakan paguyuban ini sempat terdeteksi di beberapa kabupaten, misalnya Majalengka, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung. Akan tetapi paguyuban ini berpusat di Garut. Nah, di sini sebenarnya kalau orang-orang pengen bikin organisasi masyarakat atau paguyuban, nggak ada masalah selama persyaratannya terpenuhi. Kayak gitu, kalian bisa bikin-bikin aja ya. Yang penting kalian sudah fokus dengan persyaratannya, baik itu secara administrasi, teknis, dan juga hal-hal hukum lainnya juga. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah adanya beberapa yang diduga ya suatu tindakan kepidanaan. Jadi ternyata paguyuban ini nih membuat uang sendiri. Dia menciptakan mata uang sendiri. Seperti apa yang dilansir dalam berita nasional, foto ketua dari paguyuban ini dicetak di dalam uangnya mereka. Dan juga mereka menerbitkan uang sendiri yang digunakan untuk alat transaksi sesama anggotanya. Uang tersebut terdiri dari pecahan 20.000, 10.000, 5.000 hingga 1.000. Di uang tersebut terdapat foto yang telah gue katakan itu ada ketua paguyubannya. Jika dilihat desainnya, gambar yang diedit adalah gambar Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Nah, Kepala Kantor Kesbang Polimnas yang tadi Bapak Wahyudi Jaya mengatakan dalam berkas paguyuban tersebut ada lambang negara burung Garuda yang telah diubah. Di berkas, kepala burung Garuda terlihat melihat ke depan dan bagian kepalanya ada mahkota. Sementara di bagian tulisan Bhinneka Tunggal Ika ditambah tulisan Sunata Logawa. Nah, jadi ada dua hal nih ya. Pertama, mereka gunakan mata uang sendiri, yaitu mereka punya mata uang sendiri yang ditransaksikan sesama anggotanya yang ada di Indonesia. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah mereka mengganti lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Pertama, kepala yang menghadap ke depan, memakai mahkota, dan juga tulisan Bhinneka Tunggal Ika ada tambahan lagi, yaitu Sunata Logawa yang tadi. Nah, berdasarkan pihak kepolisian, dikatakan bahwa masih ingin melakukan pendalaman dari saksi ahli terkait dengan lambang negara dan juga mata uang, yaitu soal lambang negara dan pencetakan uang perlu keterangan dari saksi ahli. Setelah saksi ahli memeriksa, tunggu kajian mereka baru bisa kita lihat apakah memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah, di dalam berita itu juga, sebenarnya kasus yang mungkin bisa dikenakan adalah kasus penipuan. Kenapa? Karena setiap anggotanya itu harus membayar biaya administrasi, biaya masuknya itu sekitar 100.000 hingga 600.000 rupiah. Dan juga mereka diiming-imingi akan diberikan uang dan deposito emas, begitu. Nah, jadi kalau misalnya kan ini kan sebenarnya polisi tadi menunggu saksi ahli, tapi nggak ada salahnya dong kalau gue pengen bahas apa sih permasalahan yang akan terjadi jika memang paguyuban ini terbukti membuat mata uang tersendiri, dan juga mereka menggunakan lambang negara yang sudah diobrak-abrik. Kita ngomongin diobrak-abrik, atau bisa dibilang menggunakan lambang negara yang telah diubah, begitu.
Nah, jadi gue bakal merujuk pada dua undang-undang. Pertama itu Undang-Undang 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Lalu yang kedua itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Nah, pertama tuh gue bahas mata uangnya dulu ya. Di pasal 1 itu dijelaskan, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. 2. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Nah, jadi kalau misalnya kita pahami, mata uang dan uangnya tadi itu, kedua uang tadi itu memang harus dikeluarkan langsung dari lembaga yang berwenang. Nanti gue akan bahas pasal selanjutnya dari lembaga yang berwenang, dan itu digunakan untuk transaksi di masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Nah, terkait dengan pengedaran, ada di pasal 16, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan rupiah kepada masyarakat. Pengedaran rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Jadi, kita tahu kalau misalnya ingin mendistribusikan uang, ingin mengedarkan uang, nggak mungkin itu kalau misalnya dari lembaga-lembaga lain. Baik itu dari ormas, paguyuban, atau misalnya organisasi-organisasi kecil lainnya, nggak bisa. Karena pengedaran uang bahkan menurut undang-undang sendiri, yang berhak untuk mengedarkan rupiah itu memang dari Bank Indonesia. Mungkin timbul pertanyaan, ya kan mereka gunakan uang mereka sendiri, mereka nggak gunakan rupiah, sah-sah aja dong mereka mengedarkan. Nah, nanti dulu, gue bakal lanjutin lagi. Nah, pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pencetakan rupiah itu di pasal 14 ya. Pencetakan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan rupiah. Jadi sebenarnya kita mengetahui bahwa seluruh mata uang kita, yaitu rupiah, dan uang-uang yang diedarkan tersebut memang diedarkan dan dicetak oleh Bank Indonesia bersama dengan BUMN. Begitu. Itu yang paling penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Nah, lanjut. Rupiah, ini pasal 21-nya. Rupiah wajib digunakan dalam A. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. B. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang. Dan atau C. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah kenapa Bitcoin, kan kita sering bahas kenapa sih Bitcoin itu nggak bisa diterima di Indonesia. Karena Bitcoin itu bukanlah salah satu uang atau salah satu benda yang bisa dijadikan objek untuk bertransaksi secara legal. Makanya kita nggak bisa mensahkan Bitcoin. Tapi kalau kalian punya Bitcoin nggak masalah gitu intinya. Di Indonesia sendiri memang untuk bertransaksi harus menggunakan rupiah. Karena ini juga sudah di-state langsung di pasal 21. Wajib digunakan untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau membayar kewajiban atau transaksi-transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Nah, kalau misalnya tadi mereka menggunakan mata uang yang mereka buat sendiri untuk bertransaksi sesama anggotanya, secara hukum itu tidak sah, itu ilegal. Kenapa? Karena transaksi yang mereka lakukan hanyalah tidak menggunakan uang yang secara sah dipandang secara hukum di Indonesia. Ya bisa aja kalian bilang, tapi barter bisa-bisa aja kok. Ya memang bisa kalau misalnya kita barter makanan dengan yang lain. Tapi terkait dengan penggunaan uang, penggunaan mata uang selain dari rupiah di Indonesia itu masih belum bisa digunakan. Oleh karena itu gue pernah punya pengalaman, gue punya salah satu mata uang asing, lalu ketika gue mau bertransaksi itu memang tidak bisa. Jadi gue harus datang dulu ke money changer untuk menukarkannya, begitu. Atau gue datang ke bank yang gue miliki, lalu minta untuk valuta asing tadi diubah ke dalam rupiah agar bisa ditransaksikan. Itu yang paling penting. Nah, larangan. Pasal 23. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, di sini kita nggak boleh nolak. Jadi, kalau misalnya ternyata terbukti anggota-anggotanya tadi tuh bertransaksi menggunakan mata uang mereka, lalu ketika mereka dibayarkan dengan rupiah mereka menolak, sebenarnya itu sudah ada ketentuan pidananya. Nah, jadi menurut gue itu banyak sekali celah-celah masalah di sini yang memang dibutuhkan saksi ahli untuk membuka, menerangkan, memberikan arahan baik itu dalam persidangan nanti ataupun dalam penyidikan polisian untuk bisa memberikan kemudahan bagi proses penyidikan itu. Nah, lalu bab ke-10 itu ketentuan pidananya. Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah
dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Kita tahu bahwa memang tadi mereka menggunakan uang mereka itu untuk bertransaksi sesama anggotanya. Namun ketentuan tersebut sebenarnya menyalahi aturan di mana mata uang yang secara sah harus digunakan di Indonesia adalah rupiah. Oleh karena itu, ketentuan pidana ini bisa dikenakan kepada mereka dengan catatan bahwa memang transaksi yang mereka lakukan itu berbasiskan uang dan juga transaksi yang mereka ciptakan antar sesama anggota itu sebenarnya bisa juga dibayarkan menggunakan rupiah, begitu. Nah, di sini yang paling penting untuk kita ketahui dan melihat bahwa paguyuban ini sebenarnya ada beberapa tindakan pidana yang mereka lakukan. Di sini gue nggak akan ngejudge terkait dengan paguyubannya ya. Gue nggak akan bermasalah dengan paguyubannya. Gue pun melakukan sensor terhadap nama paguyuban demi menjaga kepentingan bersama dan juga memberitahukan ini kepada masyarakat. Untuk apa? Karena ini bukan hanya kalian bisa mengetahui, paguyuban yang baik itu seperti apa. Ternyata tindakan-tindakan seperti itu dilarang. Tapi untuk lebih mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya mata uang, lambang negara, bendera, bahasa itu hal yang paling penting, itu hal yang vital dan diatur dalam undang-undang. Jadi nggak bisa sembarangan kita coba untuk ubah-ubah begitu. Nah, lalu kita masuk ke lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di pasal 46 untuk undang-undang tentang lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Dan di sini untuk kalian tahu ya, kalian bisa garis bawahi, di sini benar-benar dijelaskan secara rinci, sangat amat rinci bagaimana bentuk dari lambang Garuda itu. Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Jadi tadi kan kita ketahui perbedaannya. Yang satunya yang secara real, yang secara sah diakui di Indonesia adalah lambang Garuda yang berdasarkan undang-undang, dan mereka ubah dengan kepala Garuda yang menghadap ke depan menggunakan mahkota, lalu di kakinya itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika dengan tambahan Sunata Logawe tadi itu. Di pasal 57, setiap orang dilarang mencoret, menulisi, mengambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara. Di sini sebenarnya itu udah kena di pidananya. Tapi harus ada pembuktian lebih lanjut apakah tujuan mereka memang untuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara. Atau saja mereka mendapatkan aspirasi, pengen juga deh bikin lambang negara, bikin lambang paguyuban seperti lambang negara kita, tapi nggak ada maksud menodai. Makanya dibutuhkan saksi ahli untuk mendalami lebih lanjut terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh paguyuban ini. Nah, untuk pasal tadi, itu sebenarnya pasal pidananya diatur di pasal 69. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara, atau dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, kalau kita lihat dari tindakan paguyuban ini viral banget paguyuban ini. Dimana ada dua hal yang paling penting, lambang negara dan mata uang. Dan sebenarnya mereka sudah hampir terkena dugaan penipuan, yaitu mengiming-imingi uang dan juga deposito emas dengan memberikan administrasi. Bahkan setahu gue ya, dari pembacaan-pembacaan yang gue lakukan, mereka juga mengatakan bahwa mereka bisa menghapuskan utang-utang begitu. Ramainya, maraknya aktivitas seperti ini, paguyuban-paguyuban baru. Dulu kita pernah disuguhkan sama kerajaan ubur-ubur, disuguhkan sama Sunda Empire. Sekarang kita menghadapi paguyuban yang ini menandakan bahwa gue nggak tahu ya, apakah orang-orang ingin berorganisasi, tapi mengapa mereka berorganisasi dengan hal-hal yang cukup menyimpang dari pemikiran mayoritas masyarakat. Gue nggak bermaksud untuk mengatakan apa yang gue pikirkan adalah benar, tapi gue bilang secara mayoritas tindakan mereka tuh masih tabu lah di depan masyarakat. Masih beda lah dengan mungkin yang kita lihat dari Sunda Empire, dari kerajaan ubur-ubur, atau dari paguyuban ini. Masih sangat tabu untuk bisa diterima.
mungkin tidak sesuai dengan jati diri kita, mungkin tidak sama dengan apa yang kita saat ini hadapi, mungkin tidak biasa, atau mungkin bahwa orang Indonesia sudah paham bahwa itu adalah skema-skema penipuan, maaf, gue katakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu. Oleh karena itu, mari kita tunggu terkait dengan penyidikan lebih lanjut dari polisian. Apakah memang paguyuban ini memenuhi suatu ketentuan pidana, atau malah paguyuban ini sebenarnya tidak sama sekali terjerat suatu pidana yang ada di Indonesia, sehingga mereka bisa mendirikan paguyuban mereka, bisa berorganisasi dengan baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan kasus yang viral ini, kalian coba bisa komen di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk akun gua, agar gue semakin semangat untuk memberikan edukasi dan juga manfaat kepada masyarakat lebih luas secara gratis, tanpa perlu kalian takutkan terkait masalah-masalah hukum yang akan kalian hadapi. Kalau kalian punya pertanyaan, ingin konsultasi hukum, silahkan cek di @_lawtalk, itu Instagram kami. Kalian bisa langsung DM di sana, sampaikan keluh kesah kalian untuk bisa diselesaikan permasalahannya. Hampir terdapat kisaran 70-80 orang yang masalahnya sudah selesai berdasarkan konsultasi kami, dan juga beberapa diantaranya merasa kami memberikan informasi yang sangat bagus dan juga memberikan legal opinion yang baik. Oleh karena itu, kami merasa setidaknya kami dapat membantu meringankan beban dari masyarakat yang masih awam terhadap hukum untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan hukum secara gratis. Oleh karena itu, sampai di sini aja dan salam demokrasi.